uh, by PO. Jadi ketika ada PO masuk, saya baru membeli produk-produk itu gitu. Nah, untuk saat ini memang saya kegiatannya lebih banyak berjualan, dan satu hal memang saya ada jadi trainer ya, tapi saya rasa saya lebih cocok disampaikan pedagang gitu, karena memang dari dulu saya dilatih sama sama guru-guru saya, mentor-mentor saya untuk lebih banyak jualan. Artinya mungkin Bapak Ibu bisa ketemu saya ketika saya lagi di pasar gitu, ketika lagi saya ngangkut-ngangkut barang, ketika saya lagi manjat tiang PJU, memungkinkan sekali gitu. Jadi saya lebih senang kita sharing saja, ketika memang pas ketemu di lapangan, sapa saja Bapak Ibu. Kalau mungkin ada yang di Jabodetabek, saya sering di Pasar Induk Ramadjati ya, karena salah satu jualan saya di buah seperti itu. Terus ada moto saya terakhir adalah tetap lapar dan tetap bodoh. Artinya memang saya diajari untuk bekerja keras, saya diajari untuk selalu belajar gitu. Walaupun dalam kondisi apapun, mudah-mudahan di sini saya juga bisa belajar dari Bapak Ibu sekalian bagaimana Bapak Ibu sekalian mengelola sebuah usaha seperti itu. Nah, sebelumnya mungkin saya pengen berinteraksi dulu dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, walaupun materi belum selesai seperti itu. Nah, mungkin di awal ini saya pengen mendengar dari Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu, terkait apa sih yang Bapak Ibu ketahui tentang B2B, B2C, dan B2G. Mungkin ada salah satunya yang ingin menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu. Mungkin Mbak Amel boleh nunjuk salah satu mungkin yang boleh bisa ini menyampaikan pendapatnya. Oh ya, Pak Satria, silahkan Pak Satria, boleh di. Oke, terima kasih Pak Sauki. Kalau pengetahuan saya B2B, sama Pak Satria. Bisnis. Jadi dari orderan perusahaan ke perusahaan, misalnya yang ngasih PO itu PT ke CV, jadi bisnis to bisnis kayak gitu. Kemudian bisnis to customer B2C, jadi kayak di marketplace itu dari bisnis produsen ke customer, marketplace itu langsung direct, atau di Pasar Induk Ramadjati langsung direct ke konsumen ya, yang jualan-jualan itu. Kalau bisnis B2G itu bisnis to government, jadi misalnya duta besar Korea Selatan ngundang pengusaha Indonesia ke sana untuk promosi, kemudian didampingi duta besar Republik Indonesia. Itu singkat penjelasannya. Makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Nugraha. Baik, betul sekali ya Pak Nugraha, Pak Satria Nugraha ya, betul sekali. Ketika melihat dari sudut pandang konsumen, memang B2B ya salah satunya memang perusahaan, B2C ke konsumen ya itu biasanya end user, kalau B2G ke government gitu. Jadi memang saya pengen mencoba, karena memang mau tidak mau bisnis itu apa ya, sudut pandang yang saya coba bangun itu adalah sudut pandang saya menjadi konsumen gitu. Ketika kita beranggapan bahwa sudut pandang kita itu menjadi seorang penjual, maka nantinya pelayanan yang akan kita berikan kepada konsumen akan berkurang. Jadi inti dari bisnis baik mau B2B, B2C maupun B2G itu adalah mencari pelanggan atau partner gitu. Kalau ibaratkannya itu pelanggan itu merupakan sumber pemasukan ya, membeli produk kita. Partner itu adalah sumber kekuatan yang memang nanti akan membantu kita untuk menjualkan produk kita. Jadi ketika kita fokus pada dua hal itu, maka kemungkinan besar bisnis kita akan terus berjalan gitu. Jadi fokus apapun bentuknya, fokus bisnis kita itu adalah mencari pelanggan dan mencari partner. Nah, di sini saya membagi beberapa hal terkait B2B, B2C, dan B2G ya, yang mungkin Bapak Ibu juga sudah memahaminya terkait perbedaannya, bahwa tadi seperti profil pelanggan yang disampaikan Pak Satria Nugraha ya, bahwa B2B fokus kepada profilnya perusahaan profesional gitu ya,
terus organisasi, kemudian B2C, individu, rumah tangga atau end user gitu, B2G, instansi pemerintah itu yang paling mencolok gitu. Dan customer value-nya B2B itu memang dia lebih kepada standar industri. Kalau B2C karena consumer kenyamanan, terus B2G itu adalah kepatuhan. Jadi mungkin tidak bisa dipahami, tapi saya akan menekankan dalam satu hal sebetulnya B2G itu. B2B itu pada resiko bisnis ya, yang mungkin kalau Bapak Ibu sudah biasa merambah ke B2B, ini sudah sangat familiar gitu. Tapi ketika belum, ini menjadi sebuah hal yang perlu diperhatikan. Jadi resiko bisnis yang utama di B2B itu adalah konsentrasi ke pelanggan. Jadi terkadang karena saya mengalami harga itu beda sedikit, mahal sedikit itu tidak menjadi masalah di bisnis B2B. Beda dengan B2C ya. B2C itu perang harga gitu. Tapi kepercayaan pelanggan, terus kita berkomunikasi, cara kita berkomunikasi dengan pelanggan itu sangat menentukan bagaimana bisnis kita berjalan. Yang kedua adalah jangka pembayarannya. Jadi banyak dari teman-teman saya yang memang dia memulai yang sebelumnya dia lebih pada ke konsumen ya, artinya B2C ya, ke end user, kemudian beralih ke B2B. Mereka itu kaget ketika memang pembayarannya itu agak tertunda gitu. Artinya memang jangka menengah sampai jangka panjang. Ketika jangka pendek, B2C itu lebih pada jangka pendek. Tapi kalau B2B resikonya itu adalah kita mendapatkan pembayaran yang relatif cukup lama. Misalkan saja saya paling dekat, saya kan salah satu jualan di buah ya. Buah itu konsiasi itu paling enggak 30 hari. Artinya selama 30 hari saya harus memberikan utang gitu kepada toko yang saya supply. Belum lagi ketika saya bisnis tiang itu bisa sampai 3-4 bulan. Artinya memang ini yang perlu Bapak Ibu sekalian waspadai. Perlu adanya manajemen keuangan yang kuat biar tidak berhenti di tengah jalan seperti itu. Jadi memang saya lebih menekankan tadi pada resiko bisnis. Kalau yang lainnya mungkin standar ya. Tapi ketika resiko bisnis ini yang memang sangat ketara gitu. Kalau B2G memang lebih kepada fundamental ya, kebijakan dan birokrasi. Tapi kenapa saya mengarahkan ke B2B? Karena saya juga beberapa kali antara B2B dengan B2G ini saling keterkaitan gitu. Produk saya terutama tiang itu beberapa kali juga dibeli oleh government ya. Tapi memang B2G ini ketika birokrasinya berubah, ya berubah semuanya gitu. Nah, secara kalau B2B itu lebih profesional tuh. Ketika kita profesional, ya customer kita juga akan profesional lah. Kalau B2G itu memang sangat berbeda gitu. Makanya saya lebih senang untuk membicarakan B2B dengan pasar yang lebih luas. Ini adalah analisis ya. Oke, analisis model bisnis B2B ya. Salah satu syarat perusahaan yang telah memiliki keunggulan teknis, apa sih arti dengan maksud dari keunggulan teknis ya. Jadi keunggulan teknis ini Bapak Ibu itu mengerti betul jadi klien itu tidak hanya kita tidak hanya menjual produk gitu, tapi kita menjual solusi. Yang kita jual adalah nilai dari produk itu. Jadi produk itu, apakah produk itu bisa meringankan beban kerja perusahaan ya. Jadi dampak ROI yang diukur ya, return of investment. Apakah perusahaan dengan hadirnya produk Bapak Ibu sekalian itu bisa terbantukan gitu. Jadi beda dengan B2C yang ketika beli ya sudah gitu. Tapi di B2B itu produk Bapak Ibu itu harus memiliki nilai. Bisa saja dari segi harga jual gitu. Harga jualnya
Bapak Ibu bisa ngatur, artinya bisa, oh ternyata konsumen kita yang ada 2 konsumen, yang satu ini konsumennya dia lebih ke atas gitu, atau yang satunya lebih ke bawah. Jadi Bapak Ibu bisa ngerti, oh ternyata kalau yang ke atas boleh nggak apa-apa lebih mahal dikit, cuman kita kasih poin apa gitu. Yang kedua karena ke bawah harus dikasih poin seperti apa. Jadi seperti itu, karena memang harus ngerti kondisi konsumen. Bapak Ibu harus ngerti barang yang akan dijual itu apa gitu. Itu yang paling penting. Karena jangan sampai konsumen membeli produk kita, mereka akan rugi dengan apa yang mereka beli. Artinya end user tidak bisa menerima produk mereka. Jadi di bawahnya kita akan mengerti bahwa karakteristik pertama adalah konsumen itu selalu bicara nilai, bukan harga. Ya, ada perang harga, tapi sepengetahuan saya, ketika memang nilai itu sudah muncul, harga bisa disisihkan karena di sini akan ada negosiasi, ada SPK. Artinya gini, misal satu harganya tinggi, tapi ternyata nilai transaksi dia pengen 3 bulan, dia nggak bisa 3 bulan. Itu kan berpengaruh juga terhadap negosiasi. Kemudian ini kan hubungannya jangka panjang. Nilai transaksinya tinggi sehingga butuh trust. Beda dengan kita beli beli mungkin alat sesuatu yang B2C ya, yang mereka ya udah ketika mereka selesai paling komplain gitu. Tapi kalau di sini di B2B komplainnya itu harus kita hadapi. Jangan sampai komplainnya kita biarkan saja, ya udah akhirnya akan terputus, bisnis kita akan mati. Dan yang terakhir adalah potensi pertumbuhan melalui ekspansi klien. Maksudnya apa? Maksudnya misal BUMN gitu, BUMN itu mereka punya satu wadah yang ketika ada satu perusahaan bermasalah pasti mereka akan saling berbicara, saling ngobrol gitu. Ya udah, kalau kita bermasalah di satu aspek, siap-siap aja gitu, perusahaan-perusahaan yang lain tidak akan membeli produk kita. Nah, ini saya gambaran umum ya bahwa kondisi bisnis B2B bisnis sama antara di Indonesia dan global. Di sini memang ini data tambahan aja terkait hal itu. Jadi di sini diukur dari nilai marketplace, transaksi di marketplace. Kalau marketplace B2B di Indonesia itu ada beberapa ya, misal kayak Indo Trading, kemudian Indo Network, ada lagi bisnis beli-beli ya, itu termasuk marketplace. Jadi memang di Indonesia masih sangat kecil, sekitar 30 miliar US dollar gitu. Tapi kalau kita berkaca kepada global, itu sampai paling tinggi di antara B2C dan B2G. Maksudnya apa? Maksudnya di Indonesia sekarang ini memang kita masih terkendala ya, baik itu dari segi kemampuan produsen, yang memang masih banyak yang lebih kepada cara-cara konvensional gitu. Mereka lebih kepada cara-cara canvassing yang mencari klien satu door to door gitu, atau kirim email atau kirim WhatsApp, yang kalau kita bedah untuk saat ini sebenarnya tidak efektif. Dan mulai di sini saya akan mencoba mengubah paradigma Bapak Ibu sekalian, bahwa ada sesuatu yang baru yang bisa kita pakai, ada cara-cara yang baru yang bisa Bapak Ibu pakai untuk bisa meningkatkan pendapatan, meningkatkan bisnis Bapak Ibu sekalian. Jadi nantinya Bapak Ibu sekalian akan ngerti bahwa ternyata tidak hanya canvassing gitu, ternyata tidak harus door to door, ternyata tidak harus dengan modal yang besar untuk bisa mendapatkan konsumen seperti itu. Nah, kalau kita berkaca tadi di global itu memang besar ya, artinya arah kita akan menuju ke arah sana. Ketika teknologi kita sudah bisa semakin, teknologi kita sudah semakin maju, sudah semakin berkembang, kemungkinan untuk ke arah globalnya juga semakin tinggi.
Sebentar, saya potong dulu, saya ambil charger karena laptopnya habis ya. Mohon maaf. Oke, sambil menunggu Mas Yoki sedang mengambil charger, saya ingin mengumumkan sedikit ya Bapak Ibu terkait webinar kita hari ini dan besok. Jadi, jika Bapak dan Ibu mengikuti webinar hari ini dan besok akan mendapatkan free sertifikat dari kami dan akan ada kesempatan untuk 5 orang konsultasi one by one dengan pembicara kami, hanya 5 orang. Dan itu hanya untuk peserta yang aktif saja. Jadi selama pembicara menjelaskan dan kita interaktif, yang aktif-aktif akan kami nilai gitu untuk mendapatkan free konsultasi one by one gitu dengan pemateri kami. Oke. Oke, terima kasih banyak ya. Ini saya lanjutkan tadi dari data itu ada Mas Syauki sepertinya terputus ya, sinyalnya mungkin agak hilang kali. Agak terhambat sebentar. Jadi buat Bapak Ibu yang temannya ingin join ke webinar hari ini, dipersilahkan di-share aja Zoom kita hari ini. Karena meskipun webinar kita gratis, tapi insya Allah materi kita daging semua. Oh, mohon maaf, ternyata Recording in progress. Untuk rekaman kami mungkin ada, cuma nggak kami bagikan ya Bapak Ibu. Karena kami fokus untuk teman-teman. Sudah Mas Yoki. Oke, mohon maaf. Oke. Baik, oke. Terima kasih, saya lanjutkan kembali ya. Kalau kita melihat melihat prospek Sepertinya suaranya nggak ada lagi. Suaranya putus lagi, Pak. halo, sudah jelas? Sudah. Oke. Mohon maaf, di sini sedang hujan besar sekali. Oh iya, nggak usah share screen Mas Yoki. Oh, nggak usah ya? Nggak usah. Baik. Sudah Ya. kami bantu. Oke. Boleh di share screen. Mbak Mel belum muncul share screen-nya. Oke, next. Oke. Jadi ketika kita melihat perkembangan B2B bisnis, lonjakannya cukup signifikan ya, dan ini akan semakin meningkat nanti dengan semakin bertumbuhnya kesadaran dan adopsi teknologi digitalisasi ya. Jadi memang saat ini kebetulan saya lebih banyak di internet marketing ya. Memang ada bisnis yang offline gitu, tapi saya lebih banyak bisnis yang online karena saya rasa bisnis offline ini untuk sekarang mulai saya tinggalkan. Dan bisnis yang online ini, digital market ini, memang kebanyakan klien saat ini itu berada di wilayah barat dan tengah. Untuk wilayah timur sendiri memang masih cukup sedikit. Itu artinya kenapa? Karena memang perkembangan teknologi di sana memang masih
kurang ya dibandingkan dengan wilayah tengah dan wilayah barat seperti itu. Untuk bisnis B2B ini kita lihat perkembangan di 2022 cukup landai, cukup sedikit ya. Mungkin itu juga karena penyebabnya COVID juga. Tapi di 2025 itu perkembangannya sampai 30 miliar US dollar gitu. Dan pertumbuhannya itu untuk sampai 2030 itu sekitar 19%. Artinya ini adalah bisnis yang sedang bertumbuh gitu. Sedangkan bisnis B2C itu bisnis yang kemungkinan dia akan stagnan atau menurun pasarnya. Mungkin stagnan ya, lebih ke situ ya, walaupun naik turun gitu. Cuman untuk B2B ini bisnis yang sedang berkembang, sedang menuju ke arah peningkatan yang drastis, terutama untuk Indonesia, karena kalau nilai global itu memang sudah cukup tinggi. Artinya sangat potensial ketika Bapak Ibu sekalian mulai dari sekarang untuk prepare bagaimana mencari langkah-langkah marketing yang tepat, langkah-langkah bagaimana menjual produk tepat agar bisa ketika memang nantinya bisnis ini B2B semakin menanjak, Bapak Ibu ada di dalamnya berperan, sudah tidak prepare lagi, namun sudah sustain seperti itu ya. Oke, next. Oke, next Mbak Ahmed. Oke. Oke. Nah, kemudian bagaimana sih marketing yang tepat gitu? Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan konsumen? Mungkin Bapak Ibu juga sudah ini hanya fundamental. Bapak Ibu juga sudah biasa untuk melihat hal ini. Ada inbound, ada outbound ya. Inbound itu artinya memang kita dihubungi oleh klien gitu. Klien menghubungi kita, pemasaran kita bisa lewat konten, edukasi dan ataupun membangun brand gitu ya. Sedangkan outbound itu yang tadi menyebarkan informasi tentang bisnis kita keluar. Nah, kemudian di sini kita bisa juga lihat bahwa arah komunikasi antara inbound dan outbound. Kemudian saya perlu tekankan bahwa di sini ada dua hal yang perlu dicermati juga di siklus hasil gitu. Di siklus hasil ini, inbound ini memang cukup lama. Artinya tidak bisa hari ini kita jual ataupun bulan ini kita dapat hasil, nggak bisa gitu. Saya membangun sebuah website gitu, saya membangun sebuah platform untuk jualan saya itu bisa menghasilkan paling nggak butuh waktu lebih dari 6 bulan gitu. Itu bahkan saya kombinasikan antara inbound dengan outbound, yaitu dengan SEO dan SEM. Jadi Bapak Ibu perlu mencermati di sini, jangan sampai siklus yang terjadi itu menghambat gitu. Jadi tetap bergerak, walaupun mungkin untuk Bapak Ibu jualan nantinya, agar ketika websitenya itu sudah bagus atau platformnya atau media sosialnya sudah bagus, itu tinggal menikmati gitu. Bapak Ibu bisa mengolah itu hanya di istilahnya di belakang laptop gitu ya. Jadi tanpa harus capek-capek lagi untuk ngeluarin budget yang besar mencari klien. Nah, ini ada beberapa cara kita untuk investasi untuk metode canvassing ini sangat tinggi. Bapak Ibu bisa membayangkan ya. Saya di SEO atau SEM itu 1 bulan itu sekitar saya habis 1 sampai 1,5 juta dengan lead, artinya pengunjung visitor yang
yang mampir ke website saya itu kurang lebih sekitar 300 sampai 500 orang lah per bulan. Sedangkan metode canvassing, ketika Bapak Ibu coba mencari lead segitu yang orang yang tepat sasarannya tinggi, akan cukup susah gitu. Dan 1,5 juta untuk sebulan untuk Bapak Ibu keliling kemungkinan juga itu uang yang sangat mepet gitu ya. Nah, itu artinya memang kenapa saya mulai meninggalkan metode canvassing ini. Canvassing ini saya gunakan di usaha saya yang di Buah ya, itu metodenya canvassing. Sedangkan di usaha-usaha yang lain memang saya sudah tidak menggunakan canvassing lagi, tapi saya lebih menggunakan kepada digital marketing ya, SEO, SEM, terus di marketplace seperti itu. Nah, ini juga kita perlu sadari lagi bahwa dari laporan Google itu 80% kita konsumen berbelanja online gitu. Ya, ini menjadi satu indikasi lagi bahwa mau tidak mau, kalau bisnis kita ingin maju, kita harus bergerak ke arah yang konsumen inginkan. Nah, ini kalau ini mungkin iya konsumen secara pribadi gitu ya, B2C, tapi di B2B pengelolaannya juga orang-orang yang sama, individu-individu yang sama. Artinya apa? Artinya ketika mereka mencari produk untuk perusahaannya, hal yang pertama dilakukan pasti mereka akan mencari sumber dari internet terlebih dahulu sebelum mereka terjun ke lapangan seperti itu. Dan ada ini pembayaran transfer dompet digital seperti itulah. Jadi kita juga harus bergerak ke sana. Karena seperti di awal tadi, analisis saya itu analisis berdasarkan konsumen gitu. Saya tidak menganalisis berdasarkan bisnis fundamental ya. Artinya saya lebih pada arah konsumen. Mungkin besok juga Bapak Ibu akan ketemu dengan Mas Lukman ya. Mas Lukman ini salah satu tipe orang yang fundamental secara membangun perusahaan, keren sekali gitu. Beliau juga sudah berbicara di mana-mana. Artinya memang nanti boleh besok sharing sama beliau terkait ini. Tapi untuk saat ini memang saya lebih melihat dari sudut pandang konsumen itu. Ketika konsumen itu arahnya ke online ya, mau tidak mau kita harus mengarah ke sana. Metode-metode canvassing itu sudah mulai coba kita hilangkan gitu ya. Kemudian yang ini adalah customer proses ya, dan leads ini kalau tadi saya mengatakan bahwa kita harus cari sesuatu yang murah tapi menghasilkan leads yang tinggi. Salah satunya dengan digital marketing. Kalau saya di bisnis tiang itu sekitar tadi 400 sampai 500 leads ya. Sampai nanti menjadi customer itu paling leads sekitar 1.000, jadi 10%-nya ya. Itu memang karena kan saya sekitar untuk yang menjadi prospek itu per hari itu sampai 2 sampai 3 orang lah. Itu per hari. 1 sampai 3 orang, mohon maaf, 1 sampai 3 orang itu per hari. Dan paling customer itu untuk yang bisnis tiang saya itu lebih sedikit ya, artinya cuma 1% dari leads yang masuk. Nah, ini untuk tabel database ya, mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah biasa untuk membuat database seperti ini. Artinya sudah terbiasa ya untuk membuat database ini. Database ini boleh di detailing sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada pakemnya ya. Cuman yang jelas dia harus ada data-data dari klien kita gitu. Untuk nantinya misal di sini ada leads. Leads ini nanti datangnya dari mana? Misal dari website, ataukah dari media sosial, ataukah dari informasi klien. Itu harus rinci betul-betul. Karena apa? Karena ini menjadi target nanti strategi marketing kita selanjutnya.
perusahaan ini nanti arah marketingnya mau kemana, itu nanti strategi marketingnya mau kemana nanti dilihat dari leads ini, sumbernya dari mana saja seperti itu. Oke, dan ini bagaimana tip handling customer sampai closing. Yang pertama, riset dengan lebih banyak, dengarkan lebih banyak ya daripada bicara. Tawarkan solusi, bukan sebatas produk. Kenapa Pak, Bapak Ibu? Karena sebetulnya yang kita cari adalah kemenangan konsumen gitu loh, bukan kita yang menang. Karena ketika konsumen menang, maka kita juga akan menang seperti itu. Nah, di B2B itu yang paling penting adalah memenangkan konsumen. Kemudian hadapi komplain, ya ini komplain. Kalau di B2C itu komplain udah, ya kalau komplain kalau nggak beli lagi nggak apa-apa. Kalau di B2B itu saya rasa jangan sampai seperti itu. Karena komplain ini sangat berbahaya, karena mereka punya forum, punya kawan-kawan yang memang terjun di bidang yang sama, nanti informasi itu akan cepat menyebar. Jadi ya, ketika Bapak Ibu dapat komplain, ya udah hadapi aja dengan dengan sabar gitu ya. Karena memang biasa komplain itu sukanya protes, itu percaya diri untuk closing dan jaga hubungan pasca penjualan. Nah, ini mungkin tadi hal yang memang mendasar standar gitu. Bapak Ibu juga sudah paham, tapi kenapa? Karena memang sebetulnya materi saya lebih ke orang lapangan, saya lebih orang teknis. Yang saya pengenkan mungkin materi yang memang khusus gitu. Kalau misal saya ternyata suka dengan metode canvassing gitu. Saya suka dengan metode SEO atau Meta Ads gitu. Saya pengen nanti ada satu materi khusus yang kita akan bahas teknis-teknis itu gitu. Karena mungkin nanti Mbak Amel boleh deh di-share ke grup. Sebetulnya dari Bapak Ibu sekalian nanti polling arahnya mau pengen belajar kemana gitu, ataukah ke SEO dan SEM, ataukah ke Google Ads, ke marketplace, atau ke Meta Ads gitu ya. Jadi arahnya mau kemana mungkin nanti bolehlah nanti biar bulan depan kita mudah-mudahan masih diberi kesempatan untuk saya membagi pengalaman dengan Bapak Ibu semua. Nanti kita akan menyesuaikan dengan materi yang Bapak Ibu inginkan seperti itu. Nah, ini pengalaman saya untuk penjualan perlengkapan PJU, penerangan jalan umum ya. Jadi memang ini salah satu usaha saya yang sudah saya rintis dari sebetulnya tahun 2020 ya, tapi baru agak terlihat di tahun 2021. Jadi customer saya itu ada developer, kontraktor, Pemda ya, B2G ya, ini sangat saling beririsan, usaha mikro dan usaha menengah. Sampai saat ini memang saya tidak menyasar kepada perusahaan-perusahaan yang mereka besar ya. Saya lebih menyasar kepada perusahaan-perusahaan yang relatif kecil-kecil atau bisa disebut menengah ya. Yang paling pembeliannya sekitar 100 sampai 200 juta, 50 jutaan nih, seperti itu. Jadi menyasarnya di situ. Jadi nanti disesuaikan dengan bisnis Bapak Ibu sekalian, nyasarnya sebetulnya mau kemana gitu. Jadi tidak semua produk itu harus disasar di perusahaan mikro atau perusahaan besar, itu tergantung jenis produknya. Nah, di sini saya akan ada yang di kolom merah ini ya. Kolom merah ini yang memang saya akan coba untuk ceritakan gitu. Nah, saya metodenya adalah SEO dan SEM ya. Saya bikin sebuah website, kemudian website itu memang saya bangun SEO-nya, karena SEO itu bangun SEO itu lama ya. Saya bantu dengan SEM, yaitu iklan di Google Ads. Untuk biayanya memang untuk sekarang sudah stabil ya, di angka 1 sampai 1,5 juta per bulan. Kemudian untuk leads-nya itu 300 sampai 500 orang per bulan, prospeknya 2 sampai 3 orang per hari, customer 1 sampai 3 bulan, nilai transaksi 50 sampai 200 juta per bulan. Di sini mungkin ada hal yang memang mungkin bisa dipertanyakan atau ini terkait kenapa, apakah ketika biaya iklan naik, lead-nya akan naik juga.
kemudian konvensi naik, customer naik. Ternyata di bisnis itu, terutama di digital marketing tidak seperti itu ya. Jadi saya sudah pernah menaikkan biaya iklan itu sampai 3 kali lipat, Bapak Ibu. Ternyata customer saya itu lead-nya naik, betul, lead-nya naik. Terus konvensi prospek juga naik. Tapi yang paling penting di sini adalah customer. Ternyata customer saya segitu-segitu aja, Bapak Ibu, tidak naik. Dari sini saya evaluasi ulang. Ternyata ada satu hal yang memang mungkin yang tidak bisa kita tekankan pada customer. Mereka itu lebih cenderung milih ya, pemilih gitu. Mungkin kita juga mengalami ya, ketika kita beli suatu barang di toko ini harganya seperti apa, cek lagi di toko sebelahnya lagi. Ternyata di online pun seperti itu gitu. Akhirnya dari satu website itu saya lebih baik memilih untuk mereplikasi, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya ada satu platform, tapi saya bikin platform-platform yang lain, tapi menuju kepada perusahaan saya juga gitu. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu pernah melihat kalau di tempat wisata itu biasanya kan oleh-oleh ya, oleh-oleh ada beragam toko, tapi ternyata punya satu orang gitu. Dan di online juga seperti itu. Jadi sebetulnya itu memang punya satu orang, tapi bikin banyak toko. Tujuannya apa? Tujuannya ketika memang di satu toko itu tidak cocok, ya dia akan pindah ke toko yang lain, tapi dengan satu pemilik. Jadi secara biaya iklannya nanti akan sama juga, lead-nya akan sama juga segitu, tapi nanti customer-nya juga akan naik karena akan berbeda-beda ya. Mungkin kalau ini banyak mungkin ada kenyamanan dan sebagainya ya. Jadi lebih kepada itu. Nanti strategi-strategi itu tidak bisa dipukul rata ya antara satu industri dengan industri lain. Strategi ini perlu sekali dicermati bagaimana nanti terutama di nilai transaksi ya. Jangan sampai biaya iklan, biaya yang ibu keluarkan, ROI secara perhitungan ROI itu boncos gitu. Ini sangat penting. Banyak dari kawan-kawan yang nggak sabar, akhirnya dia langsung tembus tuh bayar iklan mahal gitu. Padahal nggak efektif. Kalau di SEO atau SEM itu kita harus betul-betul pelan-pelan, hati-hati, karena nanti itu akan ada laporan ya. Ada laporan nanti misal gender, ternyata gender atau terus demografi, wilayahnya mana, atau mungkin umurnya sebenarnya yang mencari itu berapa, atau mungkin demografi ya tadi kota-kota. Jadi nanti kita akan ngarah, iklan saya jangan ditampilkan di desa gitu. Karena di desa itu kan jarang ya, ada desa misal ada kontraktor yang beli ini. Jadi iklan kita terarah tuh hanya di kota saja gitu. Itu bisa dilakukan di situ. Tujuannya apa? Tujuannya biar iklan kita tepat sasaran dan kita tidak boncos gitu. Nah, ini untuk pemasaran saya saat ini. Saya tadi sempat menyinggung bahwa memang untuk saat ini saya lebih banyak di daerah tengah sama barat ya. Karena memang kalau mungkin dari data itu memang di daerah timur ini untuk perkembangan teknologinya masih belum sebaik di tengah sama barat. Jadi saya lebih banyak kepada pengiriman mungkin di daerah ini ya, Sumatera, Kalimantan, DIY dan IKN. Jadi IKN ini mungkin perlu Bapak Ibu ini ya tadi saya mengatakan bahwa bisnis mikro ya. Jadi saya bukan mainkon ya, saya lebih pada biasanya pelanggan-pelanggan yang beli ke saya itu subkon, jadi mereka yang kecil-kecil aja, jadi bukan perusahaan yang ini ya, yang sampai miliaran saya untuk saat ini memang saya belum sampai ke arah itu. Saya baru di industri tiang PJU ini di nilai untuk satu kali transaksi itu ratusan juta gitu.
Terus kalau di daerah timur saya ada di Sulawesi Tenggara ya, di Baobo tempatnya. Kemudian di NTT saya di Kupang, dan Pulau Rote paling ujung timur di Manokwari ya. Jadi Papua itu ada 2 kota yang sudah pernah saya kirimi, itu Fakfak sama Manokwari. Jadi kalau Bapak Ibu untuk saat ini bisnisnya masih di seputar Pulau Jawa atau Jawa Sumatera, biasanya perlu satu hal berbeda, perlu strategi yang berbeda, karena saat ini orang dari manapun, orang dari Papua, orang dari Nusa Tenggara itu bisa beli produk dari Jawa gitu. Jadi perlu ada ekspansi seperti itu, perlu ada strategi-strategi baru yang menyasar klien jauh lebih banyak. Dan ini ada beberapa dokumentasi ya dari saya pemasangan. Di yang paling kiri itu ketika saya masang tadi di Baobao ya, di Baobao, maaf, di Pulau Rote itu, pulau paling selatan, iya betul ya, paling selatan Indonesia ya, di Pulau Rote. Kemudian itu yang lampu itu di Empat Lawang, itu di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Kemudian yang di bawah ini kayaknya saya kalau tidak salah itu di Baobao lah dokumentasinya itu. Jadi saya lebih sering ya untuk handle klien-klien saya sendiri gitu. Ketika memang, kenapa ya? Karena biasanya ada perbedaan ya. Tadi B2B itu butuh kedekatan, klien mencari solusi gitu. Jadi bukan hanya kita menjual, tapi kedekatan itulah yang nantinya akan menjadikan usaha kita semakin berkembang. Contohnya saya dulu itu sebetulnya sebelum ke Rote itu di Kupang. Saya ada pemasangan di sana. Saya ke sana terus karena kan ada salah satu pejabat anggota dewan yang di Rote, ngobrol-ngobrol lah, akhirnya boleh gitu, karena memang untuk produk saya dirasa bagus gitu, dan garansi saya berani menggaransi sampai 2 tahun. Jadi dari beliaunya tertarik, akhirnya saya masang di Rote. Ya, hal-hal yang seperti ini gitu. Jadi mereka itu soal harga mungkin di sana ada harga yang lebih murah gitu, tapi hal-hal yang lain, nilai, negosiasi itu sangat menentukan bagaimana bisnis kita akan berjalan. Nah, ini contoh gimana saya menghandle klien ya. Ini kebetulan dari IKN pas jadi sudah ngirim sekitar kalau nggak salah 45 tiang ke sana. Ini salah satu SPK ya yang saya dapat. Ini kalau ini salah satu perusahaan di di Jawa Barat ini, kalau di Jawa Barat ya. Tapi mohon maaf saya tutup ya untuk nama kliennya. Ya dengan ini total nilai transaksi sekitar ini aja sih. 50 sampai 200-an juta lah, sekitar itu aja untuk satu kali transaksi. Artinya yang saya jual ini cuma 12, paling banyak itu saya pernah ngejual itu sekitar 60-an lah, 60-an tiang dan lampu. Jadi di sini juga ada ini Bapak Ibu, saya ada border merah ya, itu di bulan Mei. Kenapa saya border? Karena memang saya sampaikan tadi bahwa ketika Bapak Ibu yang mungkin memang sudah di bisnis B2B sudah terbiasa ya dengan pembayaran yang lama ya, tapi ketika ada yang baru ingin terjun, saya perlu tekankan bahwa B2B itu dapat uangnya cukup lama, dari menengah sampai panjang. Saya ini transaksi di bulan Mei sampai dengan hari ini kita baru invoice ya, pemasangan udah selesai, bulan ini baru invoice. Jadi rata-rata yang bulan ini invoice pembayaran terakhir itu di bulan-bulan inilah, Mei, Juni itu saat ini baru selesai gitu. Tapi ketika memang bisnis itu sudah berjalan, tiap bulan kan selalu ada order ya, Jadi yang bulan Mei, mungkin bulan Februari sudah selesai gitu. Nah, itu yang memang enaknya di situ. Jadi kita tidak perlu lagi tadi mencari klien yang bersusah-susah untuk keliling, tapi klien sudah bisa menghubungi kita.
salah satu contohnya ini ya. Ini saya ambil dari statistik website saya di salah satu usaha saya yang memang saat ini sedang saya bangun. Ini website ini kita bangun kurang lebih 1 tahun, Mbak. Untuk sampai sekarang, untuk leads-nya Bapak Ibu bisa lihat ya, di Januari ada 107, paling tinggi di sini di bulan Juni itu sekitar 10.391. 10.391 ini adalah leads calon pembeli kita. Bapak Ibu bisa membayangkan ya, kalau Bapak Ibu 1 bulan untuk promosi mendapatkan leads 10.391, bagaimana effortnya gitu dengan cara canvassing gitu. Tapi ketika menggunakan cara-cara yang lebih modern, cara digital, dengan 10.391 ini Bapak Ibu bisa hanya sekedar duduk satu admin di laptop gitu, tiap hari promosi, tiap hari bikin artikel, tiap hari membalas chat gitu kan, itu bisa mendapatkan lead sebanyak ini. Dan lead sebanyak ini sendiri nanti bisa konversi lah, anggap aja ini 10% dari ini atau 1% lah paling ini, berapa klien yang Bapak Ibu dapat per bulannya. Kalau di sini di sebelahnya adalah telepon, memang saya tidak menggunakan ini ya, karena sekarang itu banyak sekali telepon spam ya. Jadi saya memang tidak merekomendasikan ini, saya lebih merekomendasikan chat WA daripada untuk sekedar telepon gitu. Karena telepon sering saya nggak angkat juga. Kalau Bapak Ibu juga, kalau saya sekarang pun gitu, saya sekarang jarang telepon untuk lewat telepon biasa gitu ya, telepon yang menggunakan pulsa itu ya. Saya lebih banyak telepon WA, chat dulu biasanya, baru saya lakukan negosiasi, karena sering saya telepon itu nggak diangkat. Nah, mungkin pengalaman saya juga sama seperti pengalaman Bapak Ibu. Mungkin industri Bapak Ibu yang masih menggunakan terutama telepon ini ya, telepon biasa ya, telepon genggam. Kalau mungkin telepon kantor itu penting ya, tapi kalau telepon genggam mungkin sekarang lebih beralih kepada WhatsApp. Nah, ini analisis peluang melalui keyword ya. Jadi mendapatkan list banyak itu ada dua ini ya, yang saya lakukan. Yang pertama adalah keyword, yang kedua adalah SEO atau SEM gitu. Analisisnya gimana ya, itu menggunakan keyword yang jelas sesuai bisnis. Kalau di sini contohnya software akuntansi perusahaan gitu. Kalau menggunakan akuntansi memang secara pencarian itu jauh lebih banyak, tapi secara ketepatan itu lebih kurang gitu. Makanya harus mencari software yang harus mencari keyword yang jelas. Kemudian volume pencarian yang relevan, tidak harus banyak, bisa sedikit tapi memang itu valid. Terus persaingan atau competition yang seimbang, artinya Bapak Ibu harus cari keyword. Sekarang banyak tools ya yang memang tidak terlalu berat, harganya juga tidak terlalu mahal, dan conversion rate-nya tinggi seperti itu. Nah, ini salah satu analisisnya, analisis keyword ini menggunakan Ahrefs ya. Jadi analisis keyword itu banyak, ada Ahrefs, ada Semrush, ada Google Keyword Planner, jadi banyak sekali. Ini analisisnya, misal di sini kalau di bagian kiri Kopigayo ya, Kopigayo itu pencariannya sedikit, itu sekitar 1.000 lebih, biasanya ini 1.000 sampai 10.000 ya. Ini masih mudah dibandingkan dengan Bapak Ibu hanya keyword kopi gitu. Nah, ini lebih pencariannya memang jauh lebih banyak, tapi saingan untuk Bapak Ibu tampil di halaman depan Google, page 1 Google itu sangat susah gitu. Jadi cari keyword-keyword yang memang mudah. Kemudian ini adalah tip membuat website SEO ya, optimasi website dengan konten, bangun otoritas dan backlink, kemudian conversion rate dan yang potensial gitu. Jadi ini mungkin hal yang mendasar yang sebetulnya agak susah ketika kita tidak praktek. Saya mungkin nanti tadi saya ulangi lagi bahwa mudah-mudahan nanti mungkin Mbak Amel bisa ngirim ke grup. Kita mau fokus bahas kemana dulu. Jadi nanti satu materi full terkait bagaimana
strategi marketing ya ini ya, mau SEO dulu, marketplace dulu, Meta Ads dulu, atau kita bicara canvassing yang memang konvensional. Nah, mungkin itu dari saya, saya share dengan pengalaman saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan saya juga bisa belajar nanti lewat komen, lewat pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, saya bisa belajar untuk meningkatkan kapasitas baik keilmuan maupun bisnis saya. Itu aja sih Mbak Amel, oke? Baik, terima kasih Mas Syauqi atas materinya. Masya Allah, daging semua ya. Tadi ada bicara tentang canvassing yang modelnya tradisional, dan saya pernah lakukan itu, dan itu emang cukup melelahkan, Mas. Oke, untuk acara selanjutnya adalah kita ada tanya jawab ya, hanya untuk 2 orang. Pertama, ini udah ada yang pertama kali angkat tangan. Ada Ibu Hayati Helmi. Monggo Bu, bisa saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, Ibu bisa on cam, Bu? Ya. Oh iya siap. Sebentar. Biar lebih enak dilihat. Iya betul. Ya. Siap. Ya Pak. Baik Pak, izin Pak, saya masih mikro Pak, tapi saya tertarik untuk yang B2B Pak. Dan saat ini saya sudah ada produk saya di B2B Pak. Seperti yang Bapak bilang tadi, B2B pembayarannya memang lama betul Pak. Nah jadi untuk saya yang masih skala mikro Pak, saya juga masih book to cash flow, saya selalu berusaha imbangin ikut yang konven Pak. Artinya dengan bazar, pameran, expo dan segalanya gitu Pak. Tetapi saya arahnya ke B2B nih Pak, terus terang aja Pak. Nah yang tadi kan Bapak udah uraikan tuh Pak, ada tahapannya. Jadi untuk mau ke arah ke B2B difokuskan untuk SEO, SEM, terus marketplace, iklan di Google. Nah untuk marketplace kan kami sudah ada ya Pak. Terus kemudian pertanyaan saya nih Pak, ceritanya nih kan saya ingin fokus banget ke B2B Pak. Nah sementara saya packing di rumah nih Pak, apakah menurut Bapak saran saya untuk maklun lebih tepat Pak? Karena saya ingin fokus ke pemasarannya gitu loh Pak. Jadi kan saya ini masih mikro Pak, orang juga masih 3 orang 4 orang Pak. Apakah dengan saya ambil maklun yang sedang saya lagi jajaki nih Pak di beberapa, belum saya ber-PKS, apakah itu tepat Pak? Karena saya mengingat saya jadi nggak fokus ke situ lagi, tapi saya lebih fokus ke pemasaran B2B Pak. Terus yang tadi database dari Bapak, wah luar biasa nih Pak, jadi daging semua ya Pak ya. Jadi mohon arahan petunjuk ya Pak Syauqi ya. Ya, terima kasih Pak. Baik. Oke, biar lebih enak langsung dijawab aja dulu ya Mas Syauqi ya. Oke. Jadi gini Bu, sebetulnya kalau menurut saya ketika bisnis yang sudah berjalan, jadi itu tetap dilakukan Bu. Artinya apa? Artinya B2B ini sesuatu yang memang secara resiko, terutama keuangan, itu cukup melelahkan gitu. Jadi nggak bisa mendapatkan uang cepat dan prosesnya cukup lama. Saya bilang bahwa tadi saya bulan Mei sampai beberapa bulan. Kenapa saya sampai sekarang, walaupun saya online misal, walaupun memang bisnis saya di B2B semua, saya nggak ada yang B2C. Saya sampai sekarang masih mempertahankan bisnis offline saya yang buah. Omsetnya memang saat ini tembus sekitar 300-an per bulan. Secara omset sebetulnya bisnis itu udah tidak bisa berkembang Bu. Tapi kenapa saya memang masih coba untuk saya pertahankan saya ini, karena memang di offline di online itu saya cukup menguras waktu. Dan saya tetap harus ada pendapatan kan Ibu. Ya, makanya saya harus tetap bertahan di situ. Saya tidak mau fokus, karena saya fokus jadi saya meninggalkan yang lain. Karena sebetulnya kalau di strategi bisnis itu ada yang namanya kita sistem remote gitu. Artinya ya kita bisa beraktivitas lain, tapi bisnis itu tetap jalan walaupun memang stagnan
omset sudah nggak nambah karena secara fundamental bisnis atau mungkin itu nanti bisa Mas Lukman yang lebih paham ya. Bisnis itu ada waktunya, Bu. Bisnis itu ada tingkatan dia memang sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Nah, di sini ini yang memang kita harus gali. Oh, ternyata kita tahu nih, ternyata bisnis ini udah mentok nih sampai level ini. Ya, artinya ya udah gimana caranya kita mengembangkan yang lain tapi jangan sampai memang bisnis ini mati begitu aja, tapi ya udah kita coba kelola, kita pupuk walaupun memang pupuknya sudah tidak setebal yang dulu, tapi biarkan saja itu berjalan, kita sambil mencari sesuatu yang lain. Artinya mungkin remote ya, ada orang yang dipercaya atau ada pegawai yang dipercaya yang bisa nanganin itu. Kalau itu tidak bisa dilakukan, kita nggak akan bisa kemana-mana, Bu. Jadi biarkan saja bisnis itu sudah stagnan, tidak apa-apa. Kita harus ekspansi kepada tempat-tempat lain yang mungkin secara benefit itu memungkinkan kita untuk naik ke level yang lebih tinggi. Itu sih mungkin kalau saya, Ibu. Oke, baik. Terus itu Gimana, Bu? Iya, untuk apakah tepat Pak kalau saya mengambil langkah maklon Pak? Izin Pak, kan produk saya bunga telang Pak. Jadi selama ini saya ber-PKS dengan petani Pak untuk budidaya. Tapi ketika karena saya udah mulai masuk ke B2B kan dari petani kirim ke saya baru kami packing ya Pak. Ternyata itu melelahkan juga Pak untuk packing dan segalanya Pak, karena kan saya menerapkan standar sesuai lah gitu ya Pak ya. Jadi apakah tepat Pak saya bermaklon Pak sehingga efisiensi waktu gitu Pak. Tapi tetap mungkin dari si maklon ambilnya dari petani kami gitu loh Pak. Apakah itu tepat Pak untuk mengingat saya persiapan untuk B2B gitu Pak. Baik, kalau saya rasa sih tepat Bu. Jadi memang ini ya, memang ketika kita ini ada sesuatu yang kita korbankan. Artinya gini Bu, saya juga sampai sekarang kan saya sampaikan bahwa saya nggak punya barang sama sekali Bu. Semua barang itu saya di pabrik pesan ya. Jadi saya sampai sekarang nggak punya barang. Tapi ternyata saya bisa menjualkan produk-produk mereka juga. Nah di sini kalaupun Ibu tadi menggunakan maklon ya Bu ya, itu pun kalau saya rasa nggak masalah asalkan Ibu sendiri bisa mengendalikan mengendalikan secara teknis ya, misal harga, Ibu bisa mengendalikan itu. Jangan sampai ketika menggunakan tidak langsung ke petani, omset Ibu turunnya drastis gitu. Secara ROI ya itu nggak bisa terukur, Ibu boncos. Nah itu yang perlu dihindari. Tapi ketika memang secara perhitungan, secara nilai investasi Ibu untuk itu masih bisa menguntungkan ya, itu tidak masalah. Karena nanti ketika memang market Ibu sudah jadi, Ibu itu bisa langsung fokus lagi ke petani-petani itu. Artinya saya juga seperti Bu, saya juga ketika bangun pasar dulu, saya tidak fokus ke produk dulu Bu, tapi saya fokus ke pasar dulu. Pasar selesai, tinggal saya fokusin ke produk. Jadi mungkin ada saya kebalikan ya, kalau Ibu sudah punya produk baru fokus ke pasar, kalau saya ke pasar dulu, habis itu baru ke produk. Jadi langkah-langkah itu saya rasa cukup tepat sih Bu. Tidak apa-apa, yang penting Ibu bisa mengendalikan secara secara harga, secara masalah-masalah teknis itu bisa dikendalikan. Gitu sih Bu. Baik, bagaimana Ibu Helmi? Apakah sudah cukup? Alhamdulillah banget, ada insight banget ini. Oke, alhamdulillah. Baik Ibu. Terima kasih Bu Helmi untuk pertanyaannya. Silakan untuk yang kedua dari Bapak Satria. Terima kasih Bu moderator Mbak Amelia. Jadi saya ada kendala Pak. Saya sudah mulai April 2024 itu menjalankan produk saya rempah pokak celup dengan merek Angeti. Kemudian saya gencar ke sosial media, baik yang sponsor, yang bersponsor ataupun yang organik ya. Last minute ketika saya mau buka market ke B2B bulan ke-11 itu merek saya ditolak Pak sama Dijen Lagi. Akhirnya kan saya pudeng juga ini, sudah ke organik, sudah ke sosial media yang berbayar. Solusinya seperti apa Pak? Apakah kemasan saya yang merek lama ini tetap saya jalankan terus saya daftarkan ke merek baru atau seperti apa? Ini kan kendala UMKM kadang gitu, pemerintah terlalu lambat untuk
memberikan jawaban diterima atau tidak diterima hak merek ini. Oke. Kan, seperti itu. Baik. Terima kasih, Pak. Ya, makasih Pak Satria. Nah, sebetulnya menarik. Ini sebetulnya ini yang lebih pantas menjawab Mbak Amel sebetulnya ya. Jadi Mbak Amel ini memang fokus pada perizinan ya. Kalau saya memang lebih pada ke marketing ya. Jadi Mbak Amel ini dari baik haki, terusan ISO, halal dan sebagainya, ini keahlian Mbak Amel. Kalau mungkin saya bisa sarankan ke Mbak Amel, mungkin Pak Satria ini salah satu nanti yang bisa konsultasi ya Mbak Amel. Jadi nanti bisa kita ngobrol lebih panjang. Kalau saya memang kapasitas saya mungkin kurang Pak Satria untuk menjawab pertanyaan ini, karena memang saya fokus kepada marketing ya. Nanti mungkin bisa konsultasi ke Mbak Amel, kita nanti buka ini ya. Salah satu mungkin dari Pak Satria yang bisa ikut, karena kan 5 orang ya, 5 orang, hari ini 5 orang, besok juga 5 orang, jadi nanti Pak Satria ini menjadi salah satu orang yang bisa ikut untuk konsultasi gratis, seperti itu Pak Satria. Ya, terima kasih Pak Sauki. Ya, baik. Ini ada beberapa chat ya, mungkin saya jawab. Oke, baik Mas. Ya, izin jawab ya. Oke, saya baca dari atas. Selamat sore Bapak, oke, Hayati Helmi. PT, oke, terus izinlah salaman. Oke nih, Pak Zuber, keren nih, biaya iklan 1,5 juta bisa tembus lead 303 orang ini. Tolong di-share nanti Pak teknis apa yang dilakukan sehingga bisa dapat lead sebanyak itu ya. Nanti mungkin dari ini di grup ya Pak Zuber, nanti kita akan sebenarnya materi ini materi dasar sekali ya, karena kalau materi yang saya sampaikan tadi langsung masuk kepada salah satu strategi marketing, yang lain habis gitu. Makanya saya pengen membuka ini, sebetulnya saya pengen membuka materi ini. Nanti materi selanjutnya kita ngarah kemana? Ngarah ke SEO ataukah ngarah ke marketplace? Jadi nanti mungkin Mbak Amel bisa pilih salah satu bisa kasih ini ya, pilihan di grup polling gitu. Nanti dari Bapak Ibu lebih tertarik untuk yang mana? Kalau saya tadi menjelaskan lead yang ini di SEO ya. Nanti mungkin Pak Zuber bolehlah memilih untuk kita untuk belajar SEO di pertemuan selanjutnya ya. Analisis peluang melalui keyword, tolong ditampilkan lagi. Oke, baik. Saya coba tampilkan lagi, saya kasih penjelasan sedikit yang analisis keyword ya. Oke. Nah, ya, tadi. Ini. Oke, ini ya. Nah, di sini analisis keywordnya ya. Oleh saya ini memang jadi sekarang itu banyak tools untuk mencari keyword ini yang tadi saya